name is Kacel Starizega, and now I want to answer the question of the last test that you give. Thank you. The first question is talking about context of communication. In communication, we should speak based on the context. Dalam berkomunikasi, kita harus berdasarkan konteks, atau dengan kata lain, kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara, di saat kapan, dan di mana kita melakukan komunikasi tersebut. The context of communication can influence the meaning of the words we say and how we pronounce them. Konteks dari komunikasi dapat mempengaruhi makna dari kata yang kita katakan dan bagaimana cara kita mengucapkannya. Ada 3 hal yang termasuk dalam konteks komunikasi. Yang pertama, timing atau waktu. Dalam berkomunikasi, kita harus memperhatikan waktu dalam berkomunikasi. Misalnya, jangan berkomunikasi saat Anda sedang terburu-buru, karena dapat menyebabkan kesalahan informasi. Selain itu, ada juga contoh lain, yaitu saat Anda pergi melayat dan bertemu teman Anda. Perhatikan setiap informasi yang Anda sampaikan. Jangan pernah menyampaikan informasi yang lucu karena dapat mengganggu suasana. Dan memang bukan waktunya untuk tertawa, melainkan waktunya untuk bersedih. Yang kedua ada location atau lokasi. Perhatikan lokasi untuk berkomunikasi sangatlah penting. Misalnya, Anda dan teman Anda sedang berada dalam tempat ibadah. Dengan memperhatikan tempat, maka tidak boleh berkomunikasi di tempat ibadah tersebut, karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi jemaat lain yang sedang melaksanakan ibadah dengan tenang. Yang ketiga, misconceptions. Hal ini adalah hal yang selalu sering terjadi dalam komunikasi, yaitu kesalahpahaman. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak mudah dimengerti lawan bicara kita. Gunakanlah kalimat yang simpel agar tidak terjadi kesalahpahaman. Okay, the second question is talking about greetings and leave-taking expressions. Greetings are the expressions and gestures we use to say hello. On the other hand, leave-takings are the expressions and gestures used to say goodbye. Greeting adalah ungkapan atau gestur yang kita gunakan untuk mengatakan halo. Di sisi lain, leave-taking adalah ungkapan atau gestur yang kita gunakan untuk mengucapkan sampai jumpa. Saat bertemu seseorang yang kita kenal, kita pasti ingin menyapanya. Nah, greeting inilah yang kita gunakan untuk menyapa orang tersebut. The example of greetings are hello, hi, good morning, good afternoon, dan masih banyak lagi contoh dari greetings ini. Kalau leave-taking ini merupakan kebalikan dari greetings, yaitu ungkapan untuk mengucapkan selamat tinggal atau sampai jumpa. Saat berbicara pada seseorang, kita kerap kali menggunakan leave-taking expressions untuk menghentikan pembicaraan dan segera meninggalkan lawan bicara kita. The examples of leave-taking are goodbye, see you tomorrow, see you later, see you next day, week, or month, so long for now, be seeing you, have a nice day. Dan masih banyak lagi contoh dari leave-taking expressions ini. Kesimpulannya, greetings adalah ungkapan untuk menyapa atau kalimat pertama yang kita ucapkan saat bertemu seseorang. Sedangkan leave-taking expressions adalah ungkapan untuk menghentikan pembicaraan atau untuk meninggalkan lawan bicara kita. Okay, the next question is talking about gratitude, complimenting, and congratulation expressions. The first is gratitude. Gratitude is an expression that we show or say to express grateful feeling to other people. When speaking English, you say thanks very often. Please say thank you when people give you something and give you compliment. Expressing gratitude adalah ekspresi yang kita tunjukkan atau katakan untuk mengungkapkan perasaan berterima kasih kepada orang lain. Ketika berbicara bahasa Inggris, Anda seringkali mengatakan thanks. Katakanlah thank you ketika orang memberikan sesuatu dan memberikan pujian. The example of gratitude are thank you, thanks, thanks a lot, thank you so much, thank you very much, thanks a bunch, thanks a million, thanks a ton, I cannot thank you enough, dan lain-lain. Okay, next we're talking about complimenting and congratulation. In English, definition of congratulating is an action of showing our happiness, care, or our appreciation for someone's success and special day or moment. Meanwhile, implementing is an action of giving accolade or commendation for someone's performance or action.
Congratulating adalah ungkapan yang cocok ketika Anda ingin mengucapkan selamat. Sedangkan complimenting adalah ungkapan yang digunakan untuk memuji atau memberikan sanjungan kepada orang lain. The example of congratulation expressions are congratulations, congrats, congratulations on your graduation, happy wedding, happy birthday, happy graduation, congratulations brother, you did it, hooray, you did it well. Congratulations for your baby birth sister. Sedangkan, the example of complimenting are, what a beautiful paintings you made. What a beautiful flower. What a smart girl she is. What a humble person you are. You look amazing wearing this dress. Dan banyak lagi contoh dari complimenting and congratulating yang dapat kita gunakan. For responses, the complimenting and congratulating, we can use gratitude expressing like, thank you very much, thanks a lot, thank you are very kind. Dan banyak lagi yang dapat kita ucapkan untuk merespon complimenting dan congratulating yang disampaikan pada kita. Saya pikir sekian dari saya, terima kasih.